Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus-menerus memberikan kita banyak kenikmatan. Walaupun mungkin di samping kenikmatan tersebut kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesulitan. Tapi yakinlah hadirin, kesulitan-kesulitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, masih jauh lebih banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka dari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita hamba-hambanya yang mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali ke kajian singkat Arba'in Nawawiyah di hadis yang ke-39. Hadis ini lagi-lagi merupakan hadis yang penting. Hadis yang menggambarkan kepada kita tentang begitu nikmatnya kita ketika memeluk agama Islam. Hadis yang menggambarkan kepada kita tentang kemudahan agama Islam. Hadis yang menggambarkan kepada kita tentang kaidah bahwasannya ketika ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena salah, karena lupa, atau karena terpaksa, maka perbuatan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bukankah ini menggambarkan kepada kita tentang keutamaan agama Islam? Hadirin, kita lihat dan simak sama-sama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan umat-umatku karenaku. Bayangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memaafkan umat-umatku yang mana mereka menerima dan memenuhi panggilanku ketika aku mengajak mereka memeluk agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan amalan-amalan yang mana amalan-amalan tersebut baik dari sesuatu yang makruh ataupun yang haram, namun dilakukan karena salah, karena lupa, dan karena terpaksa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Allah maafkan tuh hadirin. Dan ingat,
Yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ummatul ijabah, umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memenuhi panggilan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka untuk masuk ke dalam agama yang lurus ini dan mereka memeluk agama Islam. Dan inilah yang dimaksud dengan pemaafan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat tersebut adalah umat-umat yang mana orang-orang tersebut adalah umat yang memasuki agama Islam. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwasannya konteks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah membawa tentang umatku, itu kita bisa memahami seluruh umat itu didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik itu manusia atau jin, dari mulai diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai terjadinya hari kiamat, itu seluruhnya merupakan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ummatud dakwah kalau dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin rahimahullahu ta'ala wa hafizahullahu fid dunya wal akhirah. Umat dakwah ini seluruh dari kita, entah itu yang mau memenuhi panggilan, entah itu yang mau memeluk agama Islam, ini adalah umat dakwah. Yang mana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang umat dakwah ini, di antara konteks hadisnya Rasulullah berkata, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, gak ada satu umat pun, seseorang dari umat ini yang mendengarkan tentang diutusnya aku, baik itu orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang yang beragama Nasrani, kemudian dia wafat dan meninggal, namun dia tidak beriman kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang tersebut akan menjadi penduduk neraka. Dan adapun umatku yang dimaksud di dalam hadis ini yang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang memeluk agama Islam. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berkata, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami karena sebab kami lupa, karena sebab kami salah. Maafkanlah kami ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mengabulkan permohonan ini. Hadirin, hal ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan makhluknya ketika keliru, ketika lupa, ketika dipaksa, hal ini menunjukkan tentang begitu indahnya syariat, begitu mudahnya syariat. Maka konsekuensinya dosa itu akan diangkat dari orang-orang yang tidak berniat melakukan amalan dosa saat keliru, atau saat lupa, atau saat dipaksa. Jadi yang haram nih, ketika dikerjakan oleh seorang hamba karena dia tidak tahu, atau karena dia lupa, atau karena dia terpaksa, maka hal tersebut tidak dikenakan dosa. Hadirin, kita rinci nih, orang-orang yang lupa, entah itu dia lupa meninggalkan sholat wajib, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kewajiban tersebut gak gugur. Artinya ketika dia ingat, harus segera melakukan sholat. Hadirin, ketika seseorang lupa melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia makan namun dalam keadaan berpuasa, maka disebutkan oleh para ulama, jika tidak ada pengrusakan, maka enggak masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan dia. Jika ada kerusakan, maka harus diganti. Hadirin,
Intinya semuanya sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan maafkan orang-orang yang melakukan kesalahan karena lupa, karena dipaksa. Namun tadi lupa itu sendiri ketika berkaitan dengan meninggalkan satu perintah, lupa sholat, maka nggak gugur kewajiban dari sholatnya. Dia harus lakukan terus. Dia harus lakukan ketika dia ingat. Makan juga sama, ketika dalam keadaan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala itu akan memaafkannya. Dan ketika dia ingat bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia meneruskan puasanya. Inilah yang berkaitan dengan lupa, hadirin. Kemudian yang berkaitan dengan ketidaksengajaan, nggak punya maksud, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan berikan maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dengan tanpa sengaja. Tapi timbul satu pertanyaan, harus ganti rugi atau enggak? Yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Jika perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang diizinkan di dalam syarak, di dalam agama Islam, kemudian dia nggak sengaja melakukan pengrusakan, maka dia nggak wajib untuk mengganti rugi. Ketika seorang dokter itu kan memiliki izin untuk mengobati. Namun kalau seandainya dia salah dan tidak sengaja merusak, entah itu ketika giginya minta diinikan tapi rusak, maka disebutkan bahwasannya dia pun nggak wajib untuk mengganti rugi. Adapun ketika perbuatan tersebut memang pada dasarnya nggak diizinkan, maka wajib hukumnya seseorang mengganti rugi. Ketika kita nggak sengaja waliyadzubillah membunuh orang, itu Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan maafkan. Namun di samping itu pun kita harus membayar diah, harus membayar tebusan, hadirin. Dan jika berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus rinci. Ketika nggak ada pengrusakan, salah satu contoh ketika kita sedang ihram kemudian memakai pakaian yang berjahit atau pakai topi, maka Allah Subhanahu wa taala akan maafkan dan dia pun terbebas dari yang namanya kafarah. Dan adapun ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang tidak sengaja, kemudian ada pengrusakan, entah itu memotong jari, memotong kuku ketika kita ihram, atau bahkan mungkin memotong rambut ketika kita ihram, maka pendapat yang kuat, yang kebanyakan dikuatkan oleh para ulama, maka dia wajib membayar kafarah. Ini yang berkaitan dengan gak sengaja, hadirin. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan keterpaksaan nih, hadirin. Kita mungkin ingat cerita tentang Ammar ibnu Yasir ketika dia dipaksa oleh orang-orang kufaru Quraisy dengan siksaan yang betul-betul bertubi-tubi. Mereka mengancam Ammar ibnu Yasir, kalau seandainya engkau tidak mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siksaan ini akan terus. Bahkan mungkin Ammar ibnu Yasir itu mungkin terbunuh seperti kedua orang tuanya. Maka Ammar pun terpaksa mencela dan menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak dilepas tuh Ammar ibnu Yasir sampai dia mencela dan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Ammar ibnu Yasir kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ceritakan dari A sampai Z. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapatkan hatimu? Hatiku tetap beriman, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, "In adu fa'ud." Jika seandainya mereka kembali mengancam engkau, maka jawablah seperti jawaban ini. Ini menunjukkan ya hadirin, orang yang dipaksa untuk melakukan satu kekufuran yang mana pemaksaan tersebut memang betul-betul pemaksaan, maka nggak masalah ketika hatinya dia masih tenang
untuk agama Islam. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, akan tetapi ada orang-orang yang dipaksa, maka orang-orang yang dipaksa ini tidak langsung serta-merta menjadi kufur ataupun murtad. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu perlu kita rinci sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya seseorang itu dikatakan terpaksa dengan betul-betul terpaksa, dengan betul-betul sempurna memang dia terpaksa, itu ketika ancaman itu benar-benar berdampak bahaya bagi jiwanya. Dia diancam dibunuh tuh hadirin, dia diancam dipotong organ tubuhnya, maka inilah yang dinamakan pemaksaan sempurna, yang disebutkan di dalam bahasa Arab adalah al-ikrah tam. Dia betul-betul akan mendapatkan ancaman yang benar-benar bahaya. Maka pengancaman dan pemaksaan seperti ini membolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang betul ancaman benar-benar berdampak bahaya pada jiwanya. Kemudian kita pun harus rinci, apakah orang yang memaksa itu benar-benar bisa mewujudkan ancamannya. Jadi ketika kita mendapatkan ancaman, kamu mau kufur atau enggak? Dia sudah bawa pisau dan kita sudah kenal sama dia, itu orangnya suka bunuh orang. Maka kan kita lihat bahwasanya orang yang memaksa itu benar-benar mampu untuk mewujudkan ancamannya. Tapi ketika kita dapat ancaman dari anak kecil, maka ini dikatakan bukan pengancaman yang benar-benar berdampak bahaya kepada kita hadirin. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan juga, ketika kita yang dipaksa itu nggak mampu untuk lari atau nggak mampu untuk minta tolong, maka kalau seandainya hal-hal ini terjadi pada diri kita, kemudian kita dipaksa, sedangkan hati kita masih tetap beriman, masih tetap beriman, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa kita. Dan adapun ketika satu pemaksaan itu nggak sempurna, artinya pemaksaannya itu nggak mengancam jiwa, hanya mungkin di penjara, maka kalau seandainya kita bisa menghindar dari mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau bahkan mungkin dari melakukan maksiat, maka hindarilah. Inilah yang berkaitan dengan 3 hal sekaligus yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebabnya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah, kemudian nggak sengaja, lupa dan dipaksa, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan maafkan dosa-dosa kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.